Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Oke, Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Umpang Pak. Umpang. Umpang. Pamulang ya. Oke, silakan. Ya Pak ulang Pak. Ini Pak mau nanya kira-kira tinggi mejanya itu dari tanah ke dan dari bawah itu ke atas itu kira-kira berapa Pak? Bisa diulang agak pelan? Apanya yang dari garis? Maksudnya tinggi background tempat buat mendarat pesawatnya itu dari apa lapangannya itu ke Meja. tingginya itu kira-kira berapa? Ya kira-kira berapa meter gitu Pak? Sebentar. Yang Anda tanyakan panduan ya. Sejauh mana sih panduannya? Coba saya kira cukup clear ya kalau panduannya itu ya. Untuk yang general ya. Oke, saya coba buka panduannya ya. Ini informasinya ya. Ya Pak ya Pak. Jelas ya, baca detail ya. Baik Pak, baik Pak. Ya, baca detail. Ini sudah tersebar sejak dari awal ini ya. Baik Pak, baik Pak. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, mau nanya. Oke. Ya. Dari mana? Ya. Dari Altigen Krasnala ITB. Oke. Ini Pak, mau nanya untuk peletakan QR-nya itu ketinggiannya dari lantai itu dibebasin atau harus tepat di atas? Oh ya, yang mejanya jelas mejanya itu, Pak? harus tepat di atas mejanya ya. Tapi jaraknya dari meja ke QR code, tadi kan saya sudah sebut ya. Kayaknya kalau 1 meter kalau yang sebelah sini ketinggian, karena di sini tersisa hanya 1,5 meter ke atas, ya kan? Nah, saya memberikan ancur-ancur sekitar 75 cm sebetulnya kalau titik tengahnya. Silakan Anda set di situ. Kalau misalnya Anda sulit untuk mengkalibrasi dengan pesawat begitu ya, karena terbatas, apalagi misalnya ruangannya tidak begitu tinggi gitu ya. Ya Anda bisa atur bagaimana ya. Yang penting harus ada di atas meja. Itu nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan ketika visitasi Anda taruh di mana. Nanti akan saya berikan approval. Oke, di situ boleh. Nah, gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya dari Manata Area Team mau bertanya. Oke. Kalau bagian depannya itu kami tidak rata, boleh nggak Pak? Jadi kayak ada gonjolan sedikit itu seperti ini Pak. Sebentar, saya pin Anda ya. Anda bisa tunjukkan ini ya. Oke, Anda menggunakan kamera ya. Oke, coba sebentar. Oke, kita lihat ya. Itu menghalangi saya. Ntar saya akan geser dulu. Oke. Coba bisa ditunjukkan di bagian mana? Yang tidak rata, yang dimaksud dengan tidak rata. Ini di belakang ya, di dinding ya. Iya bagian depannya nanti Pak. Oh, bagian mejanya ya. Iya nanti bagian depannya itu tidak rata Pak. Jadi ada Oh, gitu. kilat gitu. Oke, saya kira nggak masalah kalau warnanya sama-sama putih ya. Jadi, Ya, oke, nggak masalah. oke. Terus kemudian Pak, Ya. kalau misalkan lantainya itu ada kayak garis-garis seperti untuk lapangan badminton gimana Pak? Jadi, Oke, ini Anda pakai lapangan badminton ya. iya, lapangan multiguna Pak. Oke. Ya, saya kira oke lah, nggak masalah ya, nggak masalah ya. Jadi kalau lapangan Anda memang sewa lapangan atau menggunakan lapangan di kampus Anda, ya itu artinya tidak disengaja kalau memang di situ sudah ada apa istilahnya garis-garis gitu ya. Ya jangan di. Tapi begini ya. Kalau Anda bisa menutup garis itu dengan kertas hijau yang sama, itu akan kami berikan apa istilahnya apa 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 istilahnya respect begitu ya. Jadi nanti agar menjaga agar tim lain tidak curiga Anda menggunakan garis yang di bawah. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan di grup, kalau misalnya dinding kiri kanan yang penuh dengan ornamen bahkan bisa di capture sebagai satu image, itu nggak masalah. Tapi kalau lantai ya usahakan sama warnanya. Jadi kalau misalnya seperti garis putih itu Anda bisa tutupi dengan kertas warna hijau yang sama dengan lantai, itu akan lebih bagus. Oke ya? Oke Pak.
Oke, baik. Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, dari Jentayu Undi Pak. suaranya kurang kenceng ya, dekat dengan mikrofon. Dari Jentayu Undi Pak. Oke. Mau bertanya Pak, untuk teknis visitasi untuk kesiapan lapangan itu apa Pak, disiarkan secara keseluruhan Pak. Jadi semua tim melihat lapangan masing-masing tim Pak. Ya, ya intinya begitu, ya intinya begitu. Jadi dalam visitasi itu ya seperti sekarang ini, ya seperti sekarang ini. Ini Anda kan semuanya akan melihat ya, Iya Pak. karena ini dianggap sebagai technical meeting sebetulnya visitasi itu ya. Jadi semuanya dapat melihat apa yang juri lihat. Oke ya? Baik. Oke. Kemudian mau tanya lagi Pak, untuk sistem untuk penelitian secara detail itu Pak, apakah ada detail penelitiannya Pak? Seperti kalau misalnya dia dari tim itu melakukan demo Pak, ada penelitian yang secara detail Pak. Misalnya kalau dia terbang namun pilotnya gagal, nilainya 6 kayak gitu Pak. Ya, memang angka kuantitatifnya. Wah, ini gambarnya Pak Chandra nih muncul. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Chandra. Oke, begini ya. Ya nggak apa-apa nih wajahnya Pak Chandra mendampingi saya ini. Jadi begini ya. Skor detail secara kuantitatif memang belum kami rilis ya, belum kami rilis. Memang itu kadang-kadang menjadi strategi bagi tim kan, ya. Tapi untuk kali ini, ya, untuk kali ini saya pastikan tidak ada yang namanya apa istilahnya punishment kecuali memang unfair play, ya. Jadi tidak ada yang namanya nilai negatif, tidak ada. Yang ada adalah sukses, ya, atau tidak sukses. Jadi kalau misalnya jatuh objeknya tapi nggak di meja atau jatuh duluan itu nggak ada denda, nggak ada penalti, ya. Yang ada adalah Anda tidak sampai mengirim barang ke tempatnya gitu aja, ya. Kemudian waktu pencapaian itulah yang kami hitung, gitu ya. Jadi keberhasilan berada di atas meja. Oke, misalnya dalam satu pertandingan tidak ada yang sukses menjatuhkan, ya. Tapi event setiap saat, misalnya ada satu tim berusaha menjatuhkan di atas meja, tek mantul jatuh, gitu ya. Itu kami catat, walaupun tidak ada poin, ya. Kapan kejadiannya, kemudian menjatuhkan tepat di atas meja tapi jatuh, tidak ada poin memang. Tapi kalau lawannya juga begitu, ya, juga begitu kasusnya, kemudian lebih lambat, gitu ya. Jadi siapa yang menjatuhkan duluan, walaupun sama-sama gagal, itulah yang akan menjadi pemenang. Jadi simpel aja cara penilaiannya, ya, semua dapat melihat. Jadi tidak ada yang namanya penalti. Termasuk kalau misalnya terbang keluar, wah kami malah sedih kalau sampai terbang keluar, ini kan menubruk gitu ya. Makanya saya menyarankan wahana itu ada apa istilahnya pagar dari propellernya. Jadi diberi pagar agar cukup aman kalau dia menubruk. Dan saya juga menyarankan agar tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar wahananya. Oke, El Ganador baru muncul ya rupanya, tadi belum di absen. Oke, begitu ya jawabannya ya. Mungkin sudah cukup jelas? Udah selesai. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, silakan tim yang lain yang mungkin mau bertanya atau mau muncul di sini. Kami dari tim Al-Mubarak MK5 ingin bertanya Pak. Jadi dari tim mana? Al-Mubarak MK5. Oh, Al-Mubarak ya, UMY ya. Pak. Ya, belum mengganti. Apa benar itu Pak tidak diperbolehkan menggunakan GPS? Tidak diperbolehkan menggunakan GPS. Kalau Anda sudah mengikuti grup itu sejak dari awal, ya pasti tahu.